Halo semuanya, balik lagi di channel ME Consulting dan di video kali ini kita akan membahas perhitungan pajak suami dan istri yang perhitungan pajaknya memilih terpisah ya ataupun digabung. Nah, di beberapa waktu kemarin cukup banyak ya konten-konten yang menyajikan tentang penggabungan NPWP ataupun dipisah. Untungnya yang mana sih ya atau yang kalau lebih untung dan rugi yang mana? Ya, kalau ngomongin pajak pasti banyak yang mempertimbangkan itu ya. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas tuntas ya teman-teman. Dan mungkin buat yang awam video ini mungkin kurang cocok ya karena kita di sini sambil belajar dan punya gambaran yang jelas untuk bisa memutuskan kita akan memilih terpisah ataupun digabung ya. Karena banyak beberapa wajib pajak yang mungkin dulunya sebelum menikah punya NPWP-nya masing-masing begitu ya. Tapi sekarang sudah pakai nik ya. Tapi setelah menikah pengennya digabung atau dipisah ya. Nah, kita akan coba bahas untung ruginya ya. Oke, kita langsung aja bahas dasar hukumnya ya teman-teman. Dasar hukumnya itu adalah di PPH tahun 2008 ya, Undang-Undang PPH tahun 2008. Tahun 2008 pasal 8 ya teman-teman, seperti yang teman-teman saksikan saat ini. Dan di pasal 8 ini ada 3 ketentuan, yaitu suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, yaitu cerai. Yang kedua, tidak cerai tapi pengen aja membuat perjanjian pisah harta yang dilegalkan gitu ya, dilegalitaskan gitu ya, melalui notaris begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak cerai, tidak mau pisah harta tapi pengen milih terpisah aja gitu ya. Pengen jalan masing-masing aja. Nah, 3 ketentuan inilah yang menjadi dasar apakah wajib pajak ini bisa melakukan perhitungan PPh secara pisah harta atau memilih terpisah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ya, saya sudah siapkan simulasi perhitungannya agar bisa menjadi gambaran yang jelas buat teman-teman punya gambaran begitu ya, bayangan lebih baik yang mana sih secara perhitungan PPh-nya. Nah, kita langsung aja ya. Oke, ini ya. Ini saya sudah buat 2 ya, penghasilan suami istri dipisah dan penghasilan suami istri digabung. Nah, kita akan coba memakai 2 kondisi. Kondisi pertama adalah suami dan istri bekerja sebagai karyawan aja gitu ya. Jadi si suami kerja sebagai karyawan di satu perusahaan, istri juga seperti itu. Nah, kemudian mereka memiliki masing-masing bukti potong A1. Nah, kita coba pakai kondisi pertama ini dulu ya teman-teman untuk kita masukkan datanya. Nah, di sini saya akan coba masukkan penghasilan neto ya teman-teman. Suami 70 juta, istri 50 juta. Kita tidak bicara penghasilan bruto tapi kita bicara penghasilan neto. Nah, kalau misalkan penghasilan suami dan istri itu perhitungannya nantinya akan digabung ya. Nanti di Cortex ketika teman-teman suami dan istri memasukkan data masing-masing di Cortex masing-masing pastinya nanti akan ada pilihan memilih terpisah ataupun pisah harta. Nah, nanti akan muncul lampiran baru yaitu lampiran 4 namanya. Nah, di lampiran 4 itu penghasilan suami dan istri harus digabung, ditotalin ya, dimasukkan pentotalan antara penghasilan suami dan istri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, penghasilan suami istri secara total netonya adalah 120 juta. Dan kemudian untuk PTKP-nya itu adalah KI1 ya, di mana PTKP-nya berubah ya, jadi lebih besar dibandingkan PTKP pribadi. Tapi ini PTKP sudah PTKP penggabungan bahasanya. Nah, kemudian PTKP-nya ini adalah 54 juta tambah 54 juta tambah 4,5 117. Kemudian dikurangkan dengan total neto suami dan istri sebesar 3 juta. Nah, kemudian dari PPh ataupun penghasilan kena pajak yang sudah digabung itu dapat PPh-nya sebesar 150.000. Nah, 150.000 inilah yang harus dihitung ulang untuk mencari bagian PPh suami berapa, PPh istri berapa. Seperti itu ya. Jadi kalau dilihat di sini PPh suami itu carinya bagaimana? Yaitu neto, total neto penggabungan penghasilan suami dan istri dibagi dengan penghasilan neto suami kemudian dikali dengan PPh gabungan ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini kemudian juga sama dengan istri rumusnya ya. Cara perhitungannya begitu, total neto dibagi sama total neto penghasilan istri kemudian dikali sama PPh gabungan. Nah, kemudian kredit pajaknya itu langsung dikurangin ya dengan
PPh bagian suami dan kredit pajak istri itu langsung dikurangin dengan PPh bagian istri. Nah, ini agak keliru nih. Ini saya coba cari dulu ya, PPh kredit PPh 21. Nah, ini berapa ya teman-teman? Ini saya samakan aja lah ya. Anggap sama dulu ya teman-teman biar gambarannya jelas aja ya. Samain aja sama suami ya kredit pajaknya ya. Contoh aja ya teman-teman. Nah, di sini dengan kredit pajak yang sudah dimasukkan ya, kondisinya lebih bayar teman-teman ya. Apakah teman-teman mau mengajukan lebih bayar? Itu pilihan masing-masing ya. Itu bisa diakalin biar bisa nihil, tapi secara realnya ini tetap akan munculnya lebih bayar. Nah, tapi kalau digabung, teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan. Kalau digabung, ini penghasilannya hanya penghasilan suami aja ya. Kalau suami dan istri, lagi-lagi ya saya ingatkan, bekerja di satu pemberi kerja saja dan masing-masing mendapatkan satu bukti potong. Karena penghasilan istri itu dianggap final di SPT suami. Jadi tidak boleh digabungkan lagi ya kalau si istri hanya bekerja sebagai karyawan saja dan hanya mempunyai bukti potong satu saja ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, otomatis suami hanya melaporkan penghasilan dia sendiri ya, di mana 70 juta penghasilan netonya, kemudian dikurangin PTKP 63 juta, kemudian penghasilan kena pajaknya 7 juta, kemudian PPh ya dari PPh suami sendiri aja 350.000 dan pastinya di bukti potongnya nanti akan muncul di bukti potong A1-nya adalah PPh terutangnya tuh sama pastinya 350.000 dan hasilnya PPh status PPh suami yang digabung dengan istri nihil ya. Itu ya teman-teman. Pertama itu ya. Kalau teman-teman suami istri kemudian hanya bekerja sebagai karyawan aja dua-duanya, lebih baik digabung ya. Jangan dipisah. Karena perhitungannya akan jadi seperti ini ya. Makanya itu banyak kondisi-kondisi ya di konten-konten yang saya ataupun yang komen-komen gitu ya. Aduh, ini gimana sih Cortex nih? Kok jadi lebih bayar gitu ya. Karena dipisah begitu ya kondisinya. Terus bagaimana nih kok lebih bayar nanti kalau restitusi diperiksa lagi. Nah, jadi begitu tuh efeknya tuh ya kalau dipisah. Nah, tapi beda cerita ya, beda cerita kalau saya tambahkan ya penghasilan si suami dan istri, misalkan si suami ini netonya ini 150 juta misalkan ya. 150 juta, si istri 120 juta. Ya. 120 juta. Nah, ya. Ketika digabung ya, teman-teman bisa lihat lonjakan PPh-nya sangat luar biasa besar ya. Si suami harus membayar lagi 9 juta. Ini pastinya kredit pajaknya nggak segini ya teman-teman ya. Karena kan berubah ya penghasilannya ya. Ini saya coba ini aja lah ya. Pengandaian aja ya. Tapi memang pastinya akan kurang bayar. Tapi kita coba hitung deh ya biar sama-sama enak nih. Penghasilan suami 150 juta. Misalkan ya, kita hitung di sini ya biar dapat kredit pajaknya ya. Nah, kredit pajaknya berarti ya 7 juta ya teman-teman. 7 juta kita pindahkan ke sini 7 juta. Nah, kemudian si istri 120 juta. Ya. Nah, kalau istri itu selalu TK 0 ya teman-teman ya. Istri itu selalu TK 0. Nggak pernah istri itu atau perempuan tepatnya ada status K-nya ya. Jadi perlu diingat tuh ya. Istri itu selalu TK 0. Nah, ini kita pindahkan. Seharusnya sekian ya teman-teman PPh yang dipotongnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi pajak yang harus dibayar ya secara total keduanya itu adalah sebesar 6 juta ya. 6 juta. Karena tadi kita udah cari ya PPh-nya dari suami dan istri, seharusnya kredit pajaknya sekian dan pajak yang harus dibayar masing-masing suami 2,3, istri 3,6 seperti itu. Nah, tapi ya lagi-lagi kalau digabung teman-teman, ini hanya masukkan hanya penghasilan suami aja ya. Penghasilan suami aja, kemudian PTKP-nya tadi berubah jadi 63 juta ya. Karena kan kalau suami itu ada status PTKP-nya tanggungannya dihitung dan status kawinnya dimasukkan. Nah, kemudian pajaknya pasti nihil ya. Tidak kurang bayar, tidak lebih bayar karena penghasilan si istri seperti yang tadi saya sudah gambarkan ya. Itu dianggap final. Seperti itu teman-teman.
Jadi sangat rugi sekali kalau misalkan penghasilan, kalau suami istri itu punya bukti potongnya cuma satu ya, terus dipisah, sangat merugikan sekali gitu ya. Nah, tapi lain cerita teman-teman kalau ya si suami istri ini punya bukti potong lebih dari satu ya. Jadi si istri atau suami tidak hanya bekerja sebagai karyawan tapi punya usaha juga yang mungkin dipotong dari pihak penerima jasanya ya. Ya, jadi ada bukti potongnya ya lah, atau pekerja bebas lah bahasanya. Jadi punya bukti potong lebih dari satu, tidak hanya punya bukti potong A1. Nah, akan beda cerita teman-teman. Kita coba ya, kita coba ya. Nah, contoh ini kita tidak usah rubah dulu ya, kita tidak usah rubah. Kemudian ada pekerjaan yang sifatnya pekerjaan bebas ya, yang punya bukti potong ya seperti agent, ya makelar seperti itu ya. Nah, biasanya kan pakai norma ya teman-teman perhitungannya. Ya contoh lah kita di sini agen asuransi begitu ya. Agen asuransi brutonya 70 juta ya. Si istri 50 juta, berarti netonya 35. Berarti ini kita langsung masukkan sebagai neto gitu ya. Sebagai neto. Nah, kemudian ada total penghasilannya sekian masing-masing. Kemudian ditotalin 330 juta. Nah, dapatlah ya PPh gabungannya 29 juta ya. 25,9 sorry. 25,9. Ini pastinya kredit pajaknya pasti bertambah ya. Karena kan ada bukti potong dari agen asuransi ini, tapi kita pakai asumsi ini dulu ya, biar cepet aja gitu ya. Bayangannya ya teman-teman ya. Dan kurang bayarnya sekian ya teman-teman. Kita coba sandingkan dengan penghasilan suami istri kalau digabung dengan penghasilan yang sama ya. Dengan penghasilan yang sama ini kita sudah gabungkan ya. Kita sudah gabungkan. Nah, kalau misalkan si suami dan istri ini punya penghasilan lebih dari satu bukti potong, penghasilan istri yang tadinya nggak digabungin harus digabungin teman-teman. Jadi si istri tadi kan punya bukti potong juga nih dari selain pekerjaan sebagai karyawan. Nah, di penghasilan suami istri yang digabung, penghasilan tersebut harus jadi digabung teman-teman ya. Jadi langsung digabung jadi seperti ini gitu ya. Gede banget ya. Jadi gede banget karena penghasilannya sama-sama 330 juta ya secara neto ya teman-teman. Itu konsekuensinya kalau misalkan suami istri punya dua bukti potong, lebih dari satu bukti potong maksudnya, kemudian penghasilannya NPWP-nya masih digabung. Nah, karena digabung ya, PTKP-nya hanya PTKP suami aja 63 juta ya. Jauh ya PTKP-nya ya. Akhirnya imbasnya penghasilan kena pajaknya jadi jauh lebih tinggi ya. Kalau yang digabung 35 juta, kalau yang dipisah 25 juta. Efeknya ya, ini kredit pajak suaminya harus tetap dimasukin suami dan istri ya. Karena digabung ya, teman-teman. Nah, pajaknya jadi jauh lebih besar kalau digabung ya. Jauh banget ya. Kalau digabung pajaknya jadi 24,8, kalau dipisah pajaknya 15 juta. Jadi cukup signifikan perbedaannya ya teman-teman. Ini kita sandingkan apple to apple aja ya, karena seharusnya kredit pajaknya seharusnya lebih besar daripada ini. Tapi setidaknya teman-teman bisa tahu sebetulnya pajaknya akan lebih besar kalau penghasilannya digabung, kalau NPWP-nya digabung, kalau misalkan suami istri memiliki lebih dari satu bukti potong. Seperti itu ya. Rasanya kalau saya lihat perbedaannya yang signifikan hanya itu saja ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman punya penghasilan suami istri punya pemberi kerjanya hanya satu saja, baiknya digabung. Tapi kalau teman-teman punya bukti potongnya lebih dari satu ya, baiknya dipisah karena pajaknya jauh lebih kecil ya. Gitu ya. Tapi ada satu kondisi teman-teman di mana kalau misalkan teman-teman punya bukti potong ya, ini yang mungkin jarang di-share nih ya. Teman-teman punya bukti potong dua ya, kondisinya sama kayak tadi, tapi kondisinya masih di bawah PTKP ataupun jatuhnya lebih bayar ya, jatuhnya lebih bayar ketika sudah dikurangkan kredit pajak. Contohnya begini teman-teman ya. Contoh misalkan kedua pasangan suami istri tidak bekerja sebagai karyawan, kita hapus saja ini ya. Benar-benar usaha aja, dapat bukti potong ya dari agent begitu ya. Nah kemudian pajaknya pastikan 2,5% ya kalau bukti potong. Kalau dulu kan diakumulatifin tuh ya secara
PKP, tapi sekarang flat ya 2,5%. Kalau misalkan dapat penghasilan komisi kah ataupun dari agent kah, itu langsung 2,5% aja. Nah ini langsung kita kalikan aja ya 2,5%. Pajak PP 21-nya yang menjadi kredit pajak pastinya untuk pajaknya itu sendiri dari Bupotnya itu sendiri ya. Ini buat teman-teman yang mungkin nggak mengikuti perkembangan perpajakan pasti bingung, tapi setidaknya saya langsung kasih tahu aja kalau inilah perhitungannya ya. Jadi biar langsung tahu perbandingannya ya teman-teman. Buat yang udah mengerti ilmu dari aturan-aturan dan dari perpajakan pasti sudah paham apa yang saya maksud gitu ya. Nah 2,5% begitu ya. Nah ini kita kurangkan aja ya. Nah inilah kredit pajak yang didapat ya. Nah, tapi di sini di PPh gabungannya saja ya, ini sudah terjadi lebih bayar, teman-teman, ya. Terjadi lebih bayar. Nah, kalau begini ceritanya, pastinya teman-teman kan nggak mau ya dilapor lebih bayar ya. Nah, kita coba lihat kondisi kalau digabung, teman-teman. Kalau digabung, ya, penghasilannya sama-sama 60 juta, ya, betul ya. Kemudian kredit pajaknya kita langsung linkkan aja ke sini. Kita linkkan aja ke sini. Nah, kredit pajaknya ada 1,6 ya. Ini ingat ya teman-teman, kondisinya kalau penghasilan suami istri tidak punya bukti potong dari pemberi kerja sebagai karyawan, tapi hanya bukti potong tidak final dari usahanya aja gitu ya. Jadi hanya dari usaha gitu ya, bukan dari pekerjaan. Jadi hanya dari pekerjaan bebas seperti itu. Nah, pajaknya akan sama-sama lebih bayar ya. Tapi bedanya teman-teman, bedanya ya. Di penghasilan yang digabung, kita bisa sesuaikan untuk penambahan penghasilan negeri lainnya agar kondisi yang di sini menjadi nihil ataupun kurang bayar sedikit lah ya. Contoh kita tambahkan penghasilan negeri lainnya 80 juta misalkan. Nah, tapi kegedean tuh 4 juta ya. 4 juta. Kita turunin lagi sekitar 60 juta. Nah, kita turunin lagi, masih kegedean 20 juta. Nah, masih kegedean juga. Tadi kebanyakan turuninnya ya, 50 juta. Nah, seginilah ya. Taruh 50 juta. Dengan penghasilan setahun 110 juta. Nah, kita pindahkan ke penghasilan suami istri yang dipisah dengan nilai yang sama. Contohlah kita bagi 2, 25 juta ya. Biar penghasilan netonya setahun itu tetap sama gitu ya. Kita apple to apple nih ya, 110 juta, 110 juta ya. Bisa dilihat teman-teman ya, penghasilan neto yang sama ya. Kemudian yang satunya kurang bayar, yang satunya masih lebih bayar. Begitu. Karena memang pada dasarnya ya untuk memiliki bukti potong lebih dari satu ya, mekanisme pisah harta jauh lebih menguntungkan untuk segi PPh yang terutang. Makanya dari itu di sini masih terlihat lebih bayar, sedangkan di penghasilan suami istri munculnya kurang bayar. Bahkan nih kalau kita mau sesuaikan lagi, kita bisa sesuaikan sampai dia bisa nihil. Ya. Sampai dia bisa nihil. Nah, ini kita coba usahakan aja sampai dia bisa nihil. Nah, 100.000 lah bahkan lah. Nah, di sini 35 juta berarti kita anggap di sini 10 gitu ya si suaminya. Nah, di sini masih lebih bayar, di sini masih hanya bayar 100.000. Begitu, teman-teman ya. Nah, itu plus minusnya ya. Tapi kalau saya boleh rangkum ya dari yang tadi kita sudah lihat ya ilustrasinya, perhitungan suami dan istri yang pisah dan digabung, ada beberapa ketentuan teman-teman ya yang kita bisa lihat ya untung ruginya. Ya, ini saya dirangkum saja begitu bahasanya ya. Kalau pisah harta ataupun memilih terpisah ya, kerugian dan keuntungan atas harta yang dimiliki ditanggung masing-masing teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang gabung ditanggung sama-sama karena penghasilannya digabung, jadi semua kerugian dan keuntungan atas harta yang dimiliki ditanggung bersama-sama kalau digabung. Kalau terpisah ditanggung masing-masing. Nah, kemudian untuk potensi penambahan harta yang kedua ya, kalau terpisah itu yang diperhitungkan hanya penghasilan dari masing-masing suami dan istri saja. Tapi kalau digabung, seluruh penghasilan suami dan istri bisa diperhitungkan untuk memperhitungkan potensi penambahan aset harta gitu ya dari penggabungan NPWP suami dan istri.
Nah, kemudian yang ketiga, kalau perhitungan pisah harta, perhitungannya lebih kompleks ya. Seperti tadi saya bilang tuh, ada proretnya ya. Lebih kompleks dan harus dibagi lagi bagian suami berapa, istri berapa, dan perlu melaporkannya di dua nik ya, dua korteks berarti ya. Tapi kalau digabung cukup satu aja yang dilaporin, yaitu di nik suami, karena nik istri harus dinonaktifkan dulu agar bisa digabung. Seperti itu. Jadi pelaporannya hanya di satu korteks saja, satu nik, dan pelaporannya perhitungannya lebih sederhana. Nah, kemudian yang keempat, pajak yang dibayar lebih kecil kalau penghasilan pajaknya dipisah ya, seperti tadi kita hitung ya. Penghasilan pajaknya jauh lebih kecil kalau bukti potongnya lebih daripada satu ya. Lebih daripada satu ya. Nah, kalau digabung pajaknya lebih besar seperti tadi kita sudah hitung ya. Pajaknya lebih gede kalau bukti potongnya lebih daripada satu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, akan terjadi kurang bayar jika suami istri memiliki bukti potong hanya dari satu pemberi kerja ya. Tadi kita udah lihat ya, kurang bayarnya sangat lumayan ya, signifikan sekali ya teman-teman. Kalau misalkan suami istri dipisah dan hanya memiliki bukti potong A1 aja. Tapi kalau misalkan digabung, nihil teman-teman ya. Walaupun penghasilannya gede gitu ya, suami dan istri, kalau digabung selama hanya pemberi kerjanya satu aja, itu nihil ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang jarang mungkin disinggung ya. Kalau misalkan PPh terhutangnya lebih kecil daripada kredit pajaknya, itu kalau yang digabung masih bisa dibuat nihil ya. Tapi kalau yang terpisah tidak bisa dibuat nihil, antara lebih atau kurang saja. Ya, lebihnya banyak atau kurangnya banyak karena terjadi perhitungan proret tadi ya. Kalau ketentuannya bukti potongnya lebih daripada satu ya, itu tidak bisa dibuat nihil kalau yang pisah harta. Seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin bisa ditelaah dari video yang saya buat ini, tidak bisa langsung dicerna gitu ya. Karena saya bikinnya cepat aja. Kalau saya bikin terlalu detail nantinya ditambah pusing dan bisa panjang videonya begitu ya. Ya paling teman-teman bisa lihat dari kesimpulan ataupun ringkasan yang saya buat ya, 6 poin ini yang menjadi benefit, untung atau rugi dari perhitungan suami istri yang pisah atau digabung. Oke, paling videonya sampai di sini dulu. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.